Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Walili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih MTS-MA. Saya, Vina Imania, akan menjawab soal UTS materi Fikih MTS-MA poin ketiga, yakni menjelaskan apa itu makna dari sholat dan hikmah bagi individu dan sosial. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap umat muslim. Pada pelaksanaannya, sholat tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Terdapat syarat sholat yang perlu dipenuhi supaya sholatnya itu sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat syah sholat terdiri atas suci, yaitu keadaan bersih dari hadas maupun najis, suci badan, tempat dan pakaian, sesuai waktunya, menutup aurat dan menghadap kiblat. Sementara itu, macam-macam sholat terbagi ada dua. Ada sholat fardu yang hukumnya wajib dan sholat sunnah yakni boleh dikerjakan dan tetapi tidak diwajibkan. Pengertian sholat secara bahasa adalah sholat berasal dari bahasa Arab yaitu sholah yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kata sholat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dideskripsikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib dilakukan setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Sholat menurut istilah, yakni rangkaian ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pada rangkaian sholat terdapat sujud, yaitu posisi yang menunjukkan keadaan kita sebagai umat untuk merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta, sebab kita hanya seorang hamba yang mutlak sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan melaksanakan sholat, berarti tidak ada yang mampu memberikan sebaik-baiknya pertolongan, melainkan hanya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat fardu atau wajib ditetapkan sebanyak 5 kali dalam sehari. Ini adalah bentuk kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka kesempatan umatnya dalam bertaubat. Sebab dalam satu hari, setiap makhluk ciptaan Allah pasti tidak luput dari perbuatan dosa yang sengaja maupun tidak disengaja. Sholat dapat memperkuat tingkat keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sholat kehidupan sehari-hari, setiap makhluk ciptaannya Allah pasti tidak luput dari godaan duniawi. Itulah pengertian sholat secara bahasa dan istilah yang perlu dipahami umat Islam. Selain hukumnya wajib, sholat menjadi kesempatan baik dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat dari sholat antara lain, yang pertama, sebagai tanda bersyukur dan terima kasih manusia kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya. Dan yang kedua, dengan sholat, manusia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan itu, semua perbuatannya akan selalu menuruti batas-batas hukum yang telah ditentukannya, sehingga akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Mendidik dan membiasakan manusia hidup teratur dan menghargai waktu. Yang keempat, dengan diharuskannya bersuci bagi setiap orang yang hendak sholat, baik badan, pakaian, maupun tempat, maka dia akan terdidik bersih yang akan menjadi pokok pangkal kesehatan. Yang kelima, menanamkan persamaan dan persatuan dengan mengerjakan sholat berjamaah, sehingga hilanglah sifat sombong dan takabur, serta akan menambah sifat dan rasa kesosialan. Yang keenam, sewaktu sholat manusia selalu memohon petunjuk
dan perlindungan serta bertawakal menyerahkan diri kepada Allah, maka akan lega dan aman tentramlah pikirannya dan akan hilang lenyaplah segala kebingungan dan kegelisahannya. Sekarang saya akan memberikan penjelasan dari manfaat sholat untuk individu. Yang pertama, Allah akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, Allah akan memberikan rahmat, petunjuk, dan keberuntungan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya dan Allah akan memberikannya. Yang keempat, Allah akan menghilangkan rasa khawatir dan sedih pada hambanya. Yang kelima, Allah akan memberikan ampunan, rezeki, dan ketinggian derajat. Yang keenam, melalui sholat, Allah mencegah manusia dari keluh kesah dan kikir. Yang ketujuh, selain menjalankan perintah agama dan mengobati kerinduan jiwa pada Sang Pencipta, sholat juga mempunyai efek samping menyehatkan jiwa dan jasmani. Nah, itu tadi manfaat sholat untuk individu. Sekarang, saya akan memberikan penjelasan manfaat sholat untuk sosial. Manfaat sholat untuk sosial adalah dapat membantu memperkuat hubungan dengan sesama muslim di lingkungan sekitar. Selain itu, sholat juga dapat membantu meningkatkan kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat yang dilakukannya dengan berjamaah. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan tadi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.